Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Story Misteri. Kali ini kita menyambangi salah satu rumah narasumber kita yang ingin bercerita tentang gimana pengalaman misterinya. Terus saksikan Story Misteri. Dan jangan lupa, jangan nonton sendirian karena kita sedang tidak sendiri. Oke? Satu orang narasumber yang kebetulan juga pecinta alam dan teman kita juga. Kita perkenalkan dulu. Nama gue Sahrul. Kalau di komunitas sih biasanya panggil Bang Als. Oke. Bang Alul. Bang Alul. Oke, biar lebih akrab kita manggil manmen aja ya kan. Man show. Jadi sebelumnya gue mau nanya dulu nih, komunitas pecinta alam lu namanya apa nih? Kalau gak tau masih ada apa nggak ya? Gue nggak tahu juga. Udah vakum semua sih Udah kayaknya. vakum. Cuman dulu tuh ada obot-obot adventure. Ya, obat-obat ya, obat-obat. Jadi buat anak obat-obat, salah satu temennya kita review. Jadi jangan terus kumpul. Udah punya anak bang. Udah punya anak. Susah. Udah pada punya anak emang kadang Kalau yang anaknya udah 2, ada yang bininya udah 2. Jadi gini men, untuk segmen kali ini gue pengen ngulik lagi nih cerita tentang misteri yang lu alamin nih ya kan. Kira-kira lu punya cerita apa nih yang pengen dibagikan ke para penonton nih, penonton setia yang pasti ya kan, mungkin yang bikin penasaran gitu kan, yang apa ya, mungkin ada pelajarannya juga ya kan. Sekarang lu pengen cerita apa nih, tentang apa nih, mungkin kisah tentang apa, naik gunung lu atau tentang kegiatan lu sehari-hari gitu. Oh oke. Kalau ngopi dulu boleh? Boleh silakan Ngopi dulu. Kita channel bebas kan, ngopi dulu karena kita kita sebenarnya tamu di sini. Oke. Kalau untuk di pendakian atau di apa ya, dibilang gunung itu sih nggak usah diceritain, sebenarnya semua orang punya tuh punya kejadian. Yang orang namanya udah pernah naik gunung pasti ngerasain hal-hal yang di luar nalar lah. Tapi kalau untuk kita ambil segi positifnya ya, namanya kita hidup, jangankan di gunung, di sebelah kita aja ini pasti ada. Nah iya betul. Tapi kalau untuk gue cerita sedikit masalah di gunung, gue takutnya apa itu emang perasaan gue doang atau emang real ada gitu loh. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari ya yang gue alami banyak. Oke, jadi kali ini untuk yang cerita gunung kita next dulu ya. Oke, karena masih Gue kasih dikit aja deh. Nggak boleh apa-apa. Nanti jadi intinya mau yang mana dulu nih? terserah lu, bebas. Intinya yang bisa lu apa, bagikan nih pengalaman misteri lu kayak gimana, nanti bisa lu share ke kita atau langsung ceritain boleh. Oke, kalau sebelumnya terima kasih banget nih gue udah diundang. Sama-sama, gue juga thank you banget nih udah mau berbagi. Kurang lebihnya ya gue mohon maaf nih, adanya cuma kopi. Gak apa-apa, gue juga malam-malam repotin jadi. Oke, gue mulai ya. Boleh. Awal gue naik gunung itu waktu SMA itu gue baru pertama kali itu nginjekin kaki gue di pos pendakian itu, kalau nggak salah di Jawa Timur. Itu kalau nggak salah gue tahun berapa ya, pokoknya gue masih kelas 2, kelas 3 lupa gue. Gue masuk satu pecinta alam dari komunitas di sekolah itu, gue berangkat dari situ. Gue apa ya, bisa dibilang tuh jadi minat naik gunung. Nah, singkat cerita
gue lulus segala macem, gue pindah ke sini. Gue bertahun-tahun itu baru tahun 2000 berapa ya, gue lupa, pokoknya 2010 ke bawah deh. 2010 ke atas. Oh, ke atas, oke. Itu gue baru nemuin yang tadi gue bilang obat-obat. Oh, oke, baru gabung gitu ya. Baru gabung, gue awal naik itu ke gunung di Jawa Tengah, lupa gue, Merapi. Oh, Gunung Merapi ya. Nah, udah terkenal banget itu gunung ya. Iya, tapi yang lo tahu nih, Gunung Merapi itu kan wow, serem, angker segala Iya, macam. emang banyak sih Mistisnya. cerita kayak gitu. Justru gue di gunung itu tuh nggak ada, Oh, nggak ada sama sekali. lancar Ngerasa aja berarti ya kan. Cuman ya itu rintangannya ya hujan biasa lah. Gue dari start dari bawah sampai ke atas itu hujan terus. Nah di situ malah gue nggak ada sama sekali yang namanya nemuin hal-hal di luar nalar lah, negatif lah ibaratnya. Karena balik lagi, semua kalau kita positif tinggi sebelum naik, kita emang niatnya buat ke atas tuh cuman buat kita refreshing itu insya Allah lancar. Jadi intinya kalau kalian pengen kemana-mana, kalau niat kita lurus, positif, dan tetap berpikir yang Positif nggak tinggi aneh-aneh lah. lah ya, itu insya Allah aman lah ya. Aman, salah aman. Itu sih sebenarnya bukan, karena kan banyak orang bilang juga naik gunung itu salah satu gambaran kita ngejalanin hari-hari kita di iya. darat Iya. lah kasarannya. Tapi next gunung berikutnya ini sih gue juga belum banyak ya naik gunung karena faktor waktu segala macam. Bahkan nama lu juga kan belum pernah kan? Sama gua banyak gagal. Alasannya apa? Nggak kuat, encok ya. Emang gua belum siap buat berpikir positif kalau naik gunung. Masih banyak yang ganggu. Justru itu men, dimana kalau kita di kayak gini nih ngobrol, ibaratnya kita ngomong asal ngomong segala macam di gunung tuh kita bisa lebih. Gua aja sendiri nih, yang tadinya gua berpikir yang aneh-aneh tentang gunung itu, pas gua nyampe di pos pendakian, kita prepare naik, semua awal yang ada di pikiran gua tuh hilang. Jadi harus positif ya, misi pikiran tuh harus positif ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh berarti kan. Jangan lah, Di hampir di semua gunung kayak gitu. harus. Ini saran dari gue sih. Ya jadi masukan juga nih, kita dapat pelajaran juga nih buat yang pecinta alam yang suka naik gunung. Ya mungkin yang lain lebih senior ya, lah. mungkin yang tapi lain lebih sedikit senior. masukan sih gitu, bukan menggurui tapi masukan aja gitu kan. Terus gimana nih cerita misterinya? Emang cerita misteri ya? Kita konsepnya misteri soalnya. Bukan curhat. Jadi Oke, ada salah satu gunung yang emang dua deh, gue cerita di dua gunung. Boleh. Ya durasi dapat kan? iya. Boleh. Oke bang? Oke. Lanjut. Sian dia duduk di situ. Iya, biar ngopi udah sajen. Nah, gue gak nyebutin gunungnya apa-apa ya. Ya, oke, Gue kita takut apa-apa. ada senior yang lebih. Sebenarnya sih kita bukan, maksudnya kalau cerita kayak gitu kan bukan masalah senioritas atau junior, bukan ya, tapi semua orang yang naik gunung rata-rata punya pengalaman masing-masing kan gitu. Jadi mungkin ada yang sama atau ada yang pernah ngalamin juga gitu kan. Iya, pastilah. Atau kan ada yang berani diungkapin. Iya, Ada mungkin yang berani gitu. diungkapin. Mungkin kalau dari lu sendiri nih, kira-kira berani nggak buat ngungkapinnya gitu, maksudnya Berani. buat cerita ke kita Nah, nih. ini sebenarnya bukan berani ya, gue juga berani nggak berani karena lu paksa kan. Iya. Gak Bener gak bang? benar-benar iya. Sebenarnya kita konten bukan terpaksa sebenarnya gitu, tapi Bisa dipaksa. agak sedikit maksa. Nah, jadi gimana nih cerita pengalaman lu ketika lu naik gunung gitu kan? Kan tadi udah nanya bang, Nah iya, udah berkali-kali nanya. maksudnya Saya boleh cerita gak? boleh silakan. Oke guys, oke singkat aja. Gue naik itu 7 orang, 1, 2, 3, iya 7 orang. Banyak juga ya berarti. Ya? Dikit,
Oh, termasuk itu tuh ya? 7 orang masuk di situ. Gua ceweknya ada 2, ceweknya 3, cowoknya 4. Nah, gua naik di salah satu gunung di Jawa Tengah, itu di Dieng, pasti tahu ya. Dieng. Gunung Prau. Itu gua naik dari Dieng, turun gua di Patak Banteng. Kenapa? Sebenarnya kan kebanyakan naik orang dari Patak Banteng turun di Dieng karena lebih landai turunnya. Cuman ini gua reverse kembali. Karena gua pertama bawa cewek gua yang baru naik gunung, terus bawa adik gua juga baru naik gunung, terus ada beberapa bukan beberapa, ada salah satu cewek itu bawa anak kecil, Bawa anaknya. SMP lah, bukan anak kecil, ibaratnya baru awam lah. Yang gue naik tadi bilang di Merapi itu udah mecah dalam artian ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, ya. punya plan masing-masing. Nah, kebetulan dari gue itu ngeplannya ke Dieng, ke Prau. Di situ gue naik, start gue dari Jakarta itu jam 1 malam, sampai di Dieng itu gue jam 11 pas hari Jumat. Gue sholat Jumat dulu, mandi, makan segala macam. Gue start naik itu jam 3 sore. Udah sore. Terus untungnya gue milih lewat Dieng. Kenapa? Lebih landai, terus jarak tempuhnya juga nggak terlalu jauh. Gue cuma 3 jam. Karena lu bawa yang tadi iya, tuh Renong Petong kan. Nah, gue sampai di situ, gue diriin tenda. Pas kebetulan itu gue nggak sampai di ujung ya, kan di ujung itu kalau emang ada tempat camp itu di salah satu bukit itu yang view-nya langsung ke Sindoro Sumbi. Nah, gue itu emang sengaja nyari camp yang, karena kan gue udah mepet maghrib dong, gue nyampe itu jam 6 sore, udah mepet banget mau maghrib. Gue diriin tenda itu pas di bawah pohon ide. Itu sorry nih, itu di camp berapa tuh kira-kira? Itu udah di puncak. Oh, itu karena udah pas di Prau itu puncaknya itu baru bukit-bukit. Oh gitu. Teletabis. Dan Teletabis itu dulu di puncak sampai jam 6 gue diriin camp. Gue bilang dirinya di sini aja. Kenapa? Pertama waktu, kedua yang tadi gue bilang banyak hal yang gue bikin juga. Terus gue diri di situ pas banget di bawah pohon. Karena kan kalau sebenarnya gue nggak tahu nih ini cuman apa ya, bisa dibilang isu apa, bukan isu apa sih, Kata orang lah. ya, kata orang lah. kalau di Gunung Prau itu kan suka ada petir yang kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada itu, udah ada petir itu. Jadi ya lu positif thinking di situ. Gue diriin camp di bawah pohon, jadi segala macam gue makan, istirahat. Nah, gue udah capek banget karena kan gue nyupir, gue bawa mobil dari Jakarta, udah capek banget. Gue tidur. Nah, bangun gue jam berapa ya, pokoknya lupa deh, tapi masih rame, banyak pendaki yang belum nyampe segala macam. Nah, gue iseng dong masak mie sama teman-teman kita. Nah, posisi tenda gue tuh gini, ini tenda gue, ini tenda yang cewek, ini tenda gue di cowok. Nggak berarti bisa. Ya bisa lah, kalau belum RT. Gimana sih? Ada Ada RW. Ada dong. Terus. Nah, gue udah sempet tidur, gue kebangun, bikin kopi tuh. Nah, di celah-celah tenda gue itu ada segini tuh, kayak nggak ketutupan, jadi kayak ada celah segini. Ya kurang lebih 10-20 cm lah. Segini berapa cm bang? Semen. Gue hitung jengkal. Ya segini lah ya. Udah jengkal. Udah jengkal lah. Jengkal. Nah, kebetulan itu lagi, bukan kebetulan sih, emang namanya di gunung kan subur ya. Nah, lu harus tahu juga kalau di gunung itu subur. Gitu. Gue kira di gunung tuh kering bebatuan gitu kan. Itu beda gunung Ruang lu. Nah, ada rumput ya segitulah rumput. Nah, gue lagi asik main gitaran nih, lagi nyanyi, lagi bikin kopi. Gue kira pendaki, karena emang kalau nggak salah sih jam 11 jam 12 malam. Ini bukan karena
gue cerita horor emang gue nentuin jam segitu. Iya kebetulan lagi kebetulan. Enggak, bukan kebetulan, gue nyampe maghrib. Kalau nggak percaya mau tanya bini gue. Jadi gue ngeliat itu kayak set di atas rumah itu. Udah ada rasa takut tuh, gue takutnya cuman halusinasi atau gue tremor sendiri. Nah, di situ oh ini jahat bu, oh ini jahat bu,